Gini, saya jelasin ya. Sangat tidak tepat kalau saya dibilang pansos. Pansos itu Terkait kabar abang disebut pansos, itu bagaimana bang? pansos. Gini, saya jelasin ya. Sangat tidak tepat kalau saya dibilang pansos. Pansos itu artinya kita harus sama-sama tahu. Pansos adalah seseorang yang nobody atau bukan siapa-siapa atau tidak terkenal atau skuter kurang terkenal, ya itu panjat sosial sama seseorang yang terkenal atau lagi viral. Gitu. Jadi kalau saya sih tidak merasa pansos. Saya merasanya hanya saya terpanggil membantu kawan saya, Ferry, yang dimana pada saat saya baru pulang dari Amerika, dia menghubungi saya. Ya, dia telepon saya kan pengacara. Artinya kalau bicara itu sesuai dengan fakta. Ini fakta rekam percakapan saya, rekam komunikasi dengan Ferry itu lengkap. Ya. Jadi kalau ada pengacara senior yang bilang dia dihubungi sama istrinya Ferry, terus dia publikasi, boleh. Terus kenapa kalau saya dihubungi sama Ferry, saya publikasi? Nggak boleh. Emang TV ini cuma punya dia, ya kan? Gitu loh. Jadi artinya sangat nggak tepat kalau saya dibilang pansos. Kecuali saya nih orang nggak terkenal. Cukup gemes dan sebalo nggak sih? Oh nggak perlu. Saya cukup ketawa aja. Karena mungkin kan merasa ya nggak sebanding lah ya. Saya kan junior jauh, beliau senior. Artinya nggak sebanding, dan saya juga minta masyarakat tidak usah membanding-bandingkan saya sama siapapun yang senior, karena nih ya kalau kita ngomong dan mata yang jelas, saya pasti lebih muda, beliau lebih tua, beliau jam terbang lebih tinggi dari saya, lebih dulu jadi pengacara, ya lebih kaya, lebih hebat, lebih sukses. Saya nih nggak usah dibandingin, umur saya 45, beliau sudah 60 sekian. Kalau mau bandingin saya, cari yang usianya sama dengan saya, baru itu namanya apple to apple, gitu. Dan kalau saya nggak pernah merasa selevel atau merasa saingan, nggak ada. Long saya bicara sebagai kawan kok, saya nggak pernah bilang loh saya pengacaranya Ferry. Kenapa? Karena kalau Ferry minta sekalipun, saya nggak akan terima. Kenapa? Karena silahkan masih yang teman-teman yang punya kuota pulsa, lihat di Google, saya ini pengacara yang maju, ya terdepan untuk membela wanita-wanita korban kekerasan, korban pelecehan seksual, korban eksploitasi, ya. Dan sekarang pun saya masih menjalankan 3 perkara kasus-kasus korban-korban perempuan KDRT. Artinya nggak mungkin, ya saya mau dibilang tampil panggung hanya ingin menyampaikan bahwa Ferry bicara sama saya, curhat sama saya seperti ini loh. Kan semua orang punya hak yang sama untuk berbicara, untuk curhat. Oke bang, terkait tudingan dari netizen ya, dengan pernyataan abang seakan-akan tidak membela Vena gitu loh, malah membela Ferry, itu seperti apa bang? Kata siapa? Coba lihat deh di Instagramnya Vena. Saya kenal Vena juga kok, ya. Mungkin statement abangnya kemarin kali. Buktinya pada saat Vena ulang tahun ke 50 tahun kemarin di Kemang, itu saya juga ikut repot loh. Saya jam kerja saya ikut repot, sore-sore itu masih jam kerja ya, saya harus ngumpet, nungguin, kasih surprise party buat Vena. Artinya nggak mungkin saya cuma bela Ferry. Lihat, ada statement saya menyerang Vena nggak ada. Cuma kan saya tahu etika bahwa ada pengacara senior yang sudah dihubungi lebih dahulu oleh Vena, ya kan? Ya sudah, saya kan nggak mungkin saya kontak Vena, nggak mungkin. Lah terus sekarang Ferry ngubungin saya mempublikasi saya dihubungin Ferry, kok dibilang pansos? Berarti tidak ada menyudutkan Mbak Vena ya? Nggak ada, nggak mau saya, nggak mau. Dan Ferry juga tidak pernah nyuruh saya untuk menjelekan Vena atau menyerang atau enggak. Ferry cuma minta, bang, bantu dong lurusin apa yang tidak seperti 100% benar di pemberitaan, cuman itu aja, nggak lebih nggak kurang. Tapi sudah dengar kabar Ferry ditahan bang? Belum. Tadi pagi masih berkomunikasi sama saya, ya masih berkomunikasi sama saya. Tapi setelah itu saya belum lagi, saya balas itu 6:30 pagi, saya bilang Bismillah, hadapi dengan tenang di depan. Jadi sampai malam ini belum ada kabar bang? Belum ya? ada lagi. Soalnya ada kabar terbaru Ferry ditahan bang. Loh, sekarang begini, kalau masalah ditahan apa nggak ditahan, ya yang
pasti itu bukan kapasitas saya untuk menjawab. Tentu silahkan teman-teman tanyakan kepada kuasa hukumnya, itu saja. Tapi sebagai kawan, ya saya prihatin, tapi saya juga yakin Ferry juga bisa melewati ini. Berarti menegaskan saja ya Bang, ya, menegaskan ini Iya. bahwa Abang tidak akan membela Ferry karena dengan kasus KDRT ini. Saya tidak membela Ferry dalam kapasitas seorang pengacara. Artinya, kalau Ferry minta, bro jadi kuasa hukum saya dengan bahasa saya pasti akan tidak mau. Ya, karena saya masih banyak perkara kasus-kasus perempuan yang ada di tangan saya masih berjalan ya, masih ada sidang kan, gitu loh. Apa Bang yang buat Abang concern Bang soal itu Bang? Gimana? Mbak Vera sudah mencoba menghubungi Bang Sunan atau Bang Sunan coba? Kan tadi saya udah bilang, saya ini kebetulan orang yang tahu kode etik, ya. Pena jelas sudah ada, di sampingnya ada siapa? Nggak mungkin saya ngubung-ngubungin, nanti dibilang Sebagai sahabat lah. Sebagai sahabat Bang. nggak enak. Bang, Bang, untuk apa sih yang buat status Abang concern Bang soal KDRT sendiri Bang sampai nggak mau gitu menolak untuk jadi kuasa hukum pelaku KDRT gitu? Ya kan mungkin teman-teman tahu ya, hampir 80% klien saya perempuan. Ya baik itu terkena kasus KDRT, kekerasan yang lainnya, penipuan, apa dan lain-lain. Dan memang saya juga kebetulan sampai saat ini istri saya belum pernah melaporkan saya kasus KDRT. Pacar saya belum pernah melaporkan saya kasus KDRT. Artinya saya bukan pengacara yang pernah dilaporkan kasus KDRT. Jadi biar clear, biar jelas ya. Karena apa? Karena saya benci. Saya nggak suka kalau laki-laki ya berantem sama laki-laki lah. status